Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surga merupakan puncak segala kenikmatan. Dan apa yang kita lihat di dunia ini dari kenikmatan, baik berupa makanan, tempat, ataupun pemandangan, tidak bisa menjadi pengukur atas kenikmatan yang ada di surga kelak. Dan apa yang terbesit dalam hati kita dari suatu kenikmatan, baik makanan, tempat, atau pemandangan, juga tidak bisa menjadi pengukur atas kenikmatan yang ada di surga kelak. Karena kenikmatan di surga tidak bisa diukur dengan penglihatan, pendengaran, atau besitan hati seorang hamba yang hidup di alam dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "A'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau terbesit dalam hati manusia. Jadi kenikmatan di surga tidak bisa diukur dengan pandangan, pendengaran, atau suatu yang terbesit dalam hati kita dari suatu kenikmatan. Hal ini menunjukkan begitu istimewanya surga yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa kelak. Kita sebagai umat Rasulullah SAW tentu akan masuk kepada surga yang Allah siapkan. Namun ternyata tidak semua umat Rasulullah SAW memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang memang tidak mau masuk surga. Siapakah mereka itu? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qila, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Qala, "Man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba." Yang artinya seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan, orang yang tidak mau. Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, "Dan siapakah orang yang enggan tersebut, wahai Rasulullah?" Maka beliau menjawab dengan kalimat yang singkat, "Barang siapa yang taat kepadaku, maka akan masuk surga. Dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka sungguh dia orang yang enggan." Jadi orang yang masuk surga adalah orang yang taat kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang masuk neraka, orang yang enggan masuk surga adalah mereka yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Ketaatan kepada Rasulullah SAW sejatinya merupakan ketaatan kepada Allah. Dan demikian sebaliknya, kemaksiatan kepada Rasulullah SAW sejatinya kemaksiatan kepada Allah. Karena suatu perintah yang
Rasulullah SAW sampaikan itu sejatinya perintah Allah, dan suatu larangan yang Rasulullah SAW larang darinya sejatinya itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketaatan merupakan lawan dari kemaksiatan. Manakala orang taat kepada Rasul SAW, berarti dia tidak sedang bermaksiat. Sebaliknya, manakala seorang itu bermaksiat atau mendurhakai Rasulullah SAW, berarti dia telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita ketahui bersama, tanda seorang mencintai Allah adalah mengikuti arahan Rasulullah SAW, mengikuti petunjuk Rasulullah SAW dengan taat kepadanya dan menjauhi larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, tanda kita cinta kepada Allah harus kita buktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW, yaitu dengan taat kepada perintah-perintahnya dan tidak bermaksiat atau melanggar larangan-larangannya. Maka dengan taat kepada Rasulullah SAW dan tidak bermaksiat kepadanya, insya Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Demikianlah penjelasan dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.